Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita malam hari ini kedatangan tamu, yaitu Papa Aktra. Halo. Bagi kalian yang udah tahu sama Aktra Entertainment, yang udah tahu sama film action, pasti kalian sudah tidak asing lagi sama Papa Aktra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Kita seperti biasa, Aktra Storystick. Kita membahas atau mengutip tentang hal mistis. Mau nanya nih, Aktra Storystick apa tuh? Aktra Storystick. Aktra Storystick ini dulunya itu Aktra Stories Pak, ya kan? Channel ini Aktra Stories, temanya, kategorinya apa tuh? Bisa dijelasin sama penonton? Aktra Storystick ini kategorinya atau temanya itu sekarang mistik. Ya, mistiknya tuh membahas yang kayak sekarang ini atau menelusuri. Kalau yang Aktra Stories, Aktra Stories itu dulunya lucu. jadi dari lucu komedi ke serem. Oke, semoga kalian terima karena kita gak ada waktu lagi. Gak ada waktu untuk syuting film komedi. Kita fokusnya ke film action ya. Di Aktra Entertainment. Aktra Entertainment. Kalau kalian belum tahu, boleh dicek di bawah atau cari channel Aktra Entertainment. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita mistis atau pernah melihat atau dapat dari video lain mungkin Ya. yang diceritain di sini, boleh DM ya. Kalau selain cerita mistik, Penelusuran. explore kayak uji nyali. Iya. Selain itu, kalau ada berita tentang pembunuhan, kriminal, berita tentang info dari kerajaan, ilmu Boleh. santet, Boleh. Boleh. Jadi bukan cuman mistis saja. Kalau kalian mau menceritakan tentang hal yang kriminal itu boleh. Kriminalnya itu juga kayak tentang psikopat dulunya. Iya, boleh. Psikopat yang dulunya dibunuh dengan secara sadis atau ya menemukan hal-hal yang enggak masuk di akal itu boleh. Boleh DM di sini atau komentar di YouTube ini. Oke? Ya. Kita mau tanya-tanya sama Papa Aktra. Apakah Papa Aktra ini pernah ngalamin atau pernah melihat? Ada beberapa dari yang paling serem. Itu mau yang di mana nih? Karena ada yang di Sumatera Barat. Karena papa waktu tahun kurang lebih 1998 sampai 2001 atau 2002. Oh, berarti Itu di kecilnya Sumatera di sana. Barat. Berarti kecilnya di sana. Bukan kecil di sana, karena kakek itu ada kerjaan Oh, masang pipa PDAM di sana. Salah. berarti pengalaman cerita kecil. Umur 7 tahun. 7 tahun. Ahok sudah lahir Oh, belum lah. 2007. 2007, berarti masih Ya, masih bentuk diiming-iming, masih bentuk cairan lah. Di Sumatera Barat itu pernah melihat apa sih, atau ngalamin melihat sosok kriminal, melihat orang yang dibunuh atau gimana itu Pak? Jadi saya bukan asli Sumatera Barat ya. Saya pendatang waktu itu, dibawa di umur 7 tahun itu oleh keluarga Sumatera Barat, Padang, tepatnya itu di Lubuk Basung. Lubuk Basung itu di Agam ya, itu dekat Rumah Gadang. Tahu Rumah Gadang? Tahu. Apa? Rumah tradisional Sumatera Barat. Rumah adat ya. Rumah adat. Jadi posisinya itu pada tahun 1990-an itu, karena kita masih kecil, kita sibuk main ya. Betul. Nah, itu disampein dari keluarga.
karena keluarga di sana kita kakek itu ada tender pemasangan pipa PDAM di sana. Itu ada yang bantu-bantu lah, yang bantu-bantu asli sana, asli Sumatera Barat, namanya Etek. Apa namanya? Etek tuh bibi lah, tante atau kalau nggak salah apa ya, kalau nggak salah lupa tuh, itu tante saya yang tahu atau om. Jadi Etek itu ngasih tahu hati-hati di sini, karena di sini nggak kayak kota lain di Sumatera Barat. Nggak sembarangan ya? Nggak boleh sembarangan. Di sana juga terus terang melihara ikan karena airnya jernih. Parit itu got ya. Jadi paritnya itu jernih, dipasang pembatas kanan kiri, itu dipasang ikannya tuh nggak hilang. Orang sana nggak berani ngambil. Nggak berani. Makanya jika ada pendatang itu diberitahu, jangan sembarangan kayak gini. Jadi kita langsung pada intinya sudah beberapa bulan kemudian Bapak itu dikasih tahu sama ibu, hati-hati kalau main. Sama temen juga di sana ada orang Padang juga namanya Firman, Epan sama siapa? Itu 3 beradik, cewek 1, cowok 2, itu saudara semua mereka. Jadi temen main papa tuh di sana tuh orang asli sana, ngasih tahu hati-hati sama parasik. Parasik itu malu-malus. Parasik itu yang dikasih tahu sama saya ya, sama aja kayak kalau di Bali itu Lea. Tetapi Lea itu ada usus, ya, ada organ dalam ya. Kalau ini cuma kepala. Tapi yang papa dikasih tahu itu hantu atau keturunan. Kayak kita manusia nih kayak gini. Jadi katanya itu ilmu keturunan keluarga. Anggaplah siang itu manusia, ketika hari tertentu atau malam atau maghrib Beda lagi. itu langsung berubah. Oh, berubah. Tapi papa nggak pernah melihat bentuk manusianya, karena waktu itu yang papa lihat, yang masyarakat kasih tahu itu nenek-nenek baik. Nenek itu kalau ketemu tuh sama almarhumah ibu itu orang yang baik. Jadi ketika disapa ataupun dideketin, ada yang ngasih tahu si Etek ini, kita jangan lari. Kan waktu itu punya bayi adik namanya Ferdi, masih bayi. Ketika dideketin kita jangan kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu ya kita aja kalau kayak gitu kan merasa tersinggung. Nah betul. Ya karena papa masih kecil ya nggak ada mikir kayak gitu kan. Tapi cuma menyimak, tahu masih ada pikiran waktu masih kecil itu udah paham lah. Udah paham. Jadi ketika ada nenek-nenek parasik itu kita nggak boleh nyingkirin, nggak boleh buat kesinggung, kasihin aja. Toh mungkin katanya kita tuh malah disenengin, didoain, karena parasik ini itu yang diincar ubun-ubun anak bayi. Oh, tapi pada saat dia udah berubah bentuk. Kalau masih bentuk manusia itu enggak, dia bayi gitu. Ada masalah. Seperti manusia normal. Kalau udah jadi parasik itu belum ketemu. Papa belum ketemu bentuk parasik. Gak tahu pala melayang kayak gimana. Tapi Pak, kalau kan dia, misal siang dia berbentuk manusia. Terus yang bayi itu tadi dipegang, benar-benar ditimang, didoain. Apa bayi itu diincar?
bakal aman. Oh, bakal aman. Bukan malah kesebaliknya. Kalau bisa, kalau kita seperti manusia normal, ketika ada yang mau nengok, mau melihat, itu kita jangan kayak gimana ya, jangan judes ataupun jangan buat mereka tersinggung. Ya mungkin membuat dia senang, malah nggak diincar. Karena yang diincar tuh seluruh bayi. Ya, ini info waktu saya kecil, yang saya tahu, tolong dikoreksi jika ada yang keliru ya. Berarti sama aja kayak kuyang di Kalimantan gitu. Tapi kan kuyang sama ya, itu sama. Hampir sama. Masih ada organ tubuh tuh, sampai keringetan ya. Kalau tegang apa keringetan emang. Jadi pada suatu saat di situ kan banyak pipa itu gede-gede. Bukan pipa PDAM yang kecil-kecil sekarang, itu buat penyaluran ke rumah-rumah. Ini pipa yang gede-gede, pipa paralon tapi gede, tebelnya segini, gede. Itu mungkin ada puluhan sampai ratusan pipa di halaman rumah itu, bentuk L. Jelang beberapa waktu, bukan sebulan sih, beberapa bulan kemudian, saya lupa ya karena saya masih kecil, itu maghrib ada ribut-ribut. Habis maghrib, bukan masih ada matahari, sudah nggak ada matahari lagi. Sehabis maghrib itu, ketika ada ribut-ribut, Papa langsung ke depan teras. Yang sosok itu muncul, lagi ada ibu sama anak bayi, adik Papa masih kecil, nggak sampai setahun. Mungkin itulah kebanyakan orang tua bilang, ustadz juga bilang kalau maghrib itu nggak boleh keluar. Harus semuanya ditutup. Karena katanya itu pergantian alam. Iya, pergantian alam. Ya, saya nggak tahu, tolong dikoreksi ya. Makanya waktu pada saat maghrib itu, Papa tuh masih kecil, Papa keluar. Pada saat keluar saat itu kepala lewat. Itu posisinya di depan teras tuh rame atau ibu? Cuma keluarga? Enggak, cuma ada ibu. Keluarga yang lain kan itu kerja semua, mungkin capek, istirahat, mandi atau makan. Berarti Palasik itu kalau dia ketemu sama anak-anak, terus langsung enggak nih Pak, bukan anak-anak tapi bayi. Walaupun anak-anak yang udah sekolah, yang umur berapa tahun itu enggak, karena yang diincar tuh ubun-ubun. Oh, berarti kayak gini Mbak, yang kayak di tempat kita sekarang nih, apa namanya, ini di Sungai Musi itu hantu banyu. Oh, hantu air ya. Saya nggak tahu, tapi katanya itu, tapi hantu banyu dewasa nggak pernah bulu. Iya. Kalau ketika dia nyemplung dalam banyu, hilang ya, nggak ada nyawa air ya. Kalau Palasik itu hanya pada anak bayi. Mungkin apa ya, karena ilmu atau memang hantu, saya nggak begitu tahu. Biasanya kalau hal yang kayak gitu tuh mungkin dari keturunan atau kayak dari memang ciri khas tempat ya. Mungkin bisa jadi. Kalau hal-hal yang kayak makhluk yang biasa itu kan kayak kunti, poci kan. Iya. Tapi kalau hal yang kayak yang aneh, yang separuh badan atau yang dengan kuyang juga tuh manusia keturunan. Iya, kan. Leak juga kayak gitu. Yang biasanya yang poci, yang kalau hal yang badannya ada, kepalanya nggak ada itu kan biasanya ada cerita. Iya. Mungkin pada zaman dahulu kita nggak tahu ya. Yang tahu boleh komentar. Atau nenek moyang dari tempat itu kan. Nah, kalau di Sumatera Selatan ini ada nggak Pak? Nanti ada lagi itu. Ada lagi di rumah itu. Selepas dari berita Palasik, kami ketemu Palasik. Rumah itu kan kita sewa
karena mempekerjakan banyak orang, termasuk orang pribumi sana. Kita kan orang Tengah harus mempekerjakan orang pribumi, membantu lah ya. Jadi kita rumah tuh nggak kecil, gede, bentuk L, halamannya tuh pokoknya sangat gede, bisa muat ratusan pipa yang segede ini, ya. Jadi rumah itu ada foto, ya. Gimana ya? Namanya kita nempatin rumah orang, ada foto, lukisan di dinding yang punya rumah. Tapi lukisan, bukan foto yang dicetak, tapi bentuknya lukisan. Itu suami istri, nggak ada foto keluarga lain. Katanya itu yang punya rumah. Karena saya masih kecil waktu itu, setiap malam kan suka pipis ya. Iya, betul. Pasti, ya aku juga pernah ngerasain minta temenin sama ibu, sama ayah. Jadi minta temenin lah, aman. Karena minta temen tuh posisi ibu tuh kan ngantuk. Tapi mata saya tuh tertuju ke lukisan itu. Beberapa saat kemudian itu ibu nggak mau nemenin, mungkin terlalu capek ya. Jadi ya mau nggak mau buang air kecil ya, nggak mungkin ditahan kan, keluar sendirian. Pas keluar serat itu nongolin kepala, langsung melihat lukisan itu. Sumpah ya, pada saat jalan lukisan itu, tau gak sih, lukisan kayak gini tapi mata itu sendiri kan tinggi kan, kayak hidup ya, kayak hidup. Kemana saya melangkah itu ngikutin dan melihat papa terus, ngelirik. Posisinya banyak ruangan. Jadi contoh dari sana itu ini lukisan melewati ruangan lagi. Nah itu sampailah ke kamar mandi, aman. Sudah buang air kecil, saya keluar menuju kamar lagi. Menuju kamar otomatis melewati lukisan lagi kan. Nggak tahu kenapa mata ini harus noleh ke sana.